Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ini ya, yang pada satu satu dua kalau nggak salah ya. Satu satu dua, satu satu dua masih satu satu ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu diminta untuk menghitung jumlah jam pelajaran efektif dan sebenarnya untuk semua mata pelajaran, gitu ya. Nah ini, jadi semua mapel untuk satu semester, jumlah pelajaran efektif. Distribusikan jam pada setiap bulan efektif. Khusus PPRA atau P5 ya, mengambil alokasi waktu 20 sampai 30%. Nah, jadi Bapak Ibu di bagian ini itu kan ada intrakurikuler ya, ada ko, ada ekstra. Nah, jadi kalau ekstra ini Bapak Ibu tuliskan ekstra yang ada di sekolah Bapak Ibu itu apa, pramuka, PMR dan seterusnya misalnya. Kemudian P5, Kogro ini isinya P5 gitu ya, yang Bapak Ibu lakukan itu ada berapa proyek, misalnya ini ada satu, ada dua, ada tiga ya. Nah, kemudian yang intrakurikuler ini adalah mata pelajaran ya. Jadi ini mata pelajaran yang dituliskan di sini apa, misalnya PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau ini seperti ini sudah benar ya, ada proyek satu apa, proyek dua apa, dan seterusnya. Ini juga sudah benar. Nah, setelah, kalau yang di sini, yang di sini adalah mapelnya, nama-nama mapel. Mulai PPKN, PAI, BP, kemudian Bahasa Indonesia, dan sebagainya ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu distribusikan di sini ya. Bulan Juli, Agustus itu berapa jam masing-masing ya. Ya, misalnya di sini tadi PAI. Ya, ke PAI itu di SMP berapa jam Bapak Ibu per minggunya? 3 jam. 3 jam. Kalau misalnya Tiga, Juli ini 2 pekan ya, karena kan pekan sebelumnya libur, berarti kan 3 kali 2 berarti kan 6. 60 Enam, enam, 6 enam jam. jam, 6 enam jam. PPM. Nah, itu. Jadi yang dituliskan tuh jumlah jamnya. Di sini berarti 6. Kalau itu 1 pekan 3, kemudian masuknya biasanya kan Juli kan 2 pekan ya, karena kan pekan sebelumnya libur. Agustus. Agustus ini ada berapa pekan? Pekan efektifnya. Kalau misalnya 4, berarti 3 kali 4, 12. September juga sama. Oktober dan seterusnya sama begitu. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat kalkulasi dulu jumlah pekan efektif itu ada berapa selama satu semester. Ini kan satu semester yang diminta. Ya, jadi Bapak Ibu di sini perlu paham cara menghitung pekan efektif. Sehingga nanti ketemu di bulan Juli ada berapa pekan efektif, di Agustus berapa gitu. Ya, itu. Jadi ini ditulis dengan mata pelajaran, nama mapelnya. Kalau ke sini ya ditulis jumlah jam pelajarannya. Kalau kalau ya jumlah jam pelajaran aja kan ini diminta itu jumlah JPL ya. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu menulis menit, ya boleh aja. Kalau misalnya 6 jam kali 1 menitnya itu berapa? 40 ya, berarti kan 240. 240 menit. Dong ya. Nah, kemudian kurikuler P5, PPRA ini sudah benar ya. Proyek satu apa, dua apa, tiga apa. Kemudian berapa jam pelajaran. Ya, ini ditulis 120 sistem blok. Ya, boleh aja monggo kalau mau sistem blok itu dia ditaruh di mana. Ya, diblokkan di mana, di akhir, di pertengahan, apa di awal. Ekstrakurikuler, Pramuka PMR ini 4 ini berarti gimana maksudnya? Pak Pak Rofiur. Maksudnya 4 ini gimana? Itu tiap eh, tiap pekan kan satu pertemuan, Pak. Tiap pekan satu pertemuan. Oh ya, berarti Satu minggu kalau bulan empat Juli, kali 40. bulan Juli Oh ini iya, berarti dikurangi Pak, dua bukan kali.
Karena Ya, kan 2 kali. pekan sebelumnya kan libur kan. Oke. Harusnya ini dua gitu, dua Dua. JPL Oke. gitu ya. Dua JPL atau dua pertemuan boleh silakan lah gitu ya. Itu. Kalau ini mungkin empat, ini mungkin empat, tapi harus dicek dulu apakah memang empat semua. Kalau Desember kan tidak mungkin empat, kenapa? Kan ada libur. Libur semester kan Desember. Oke. Nah ini tidak empat seharusnya, mungkin Iya. dua atau tiga. Ini juga tidak empat, mungkin dua. Oh. Gitu ya Pak Rofiur Rutabi. Oke, kemudian saya coba lihat yang punya yang lain dulu ya. Ada Bu Lu'lu'atul. Ada di sini Bu Lu'lu'atul? Ada. Nah, seperti ini bisa ini ya. Jadi satu ya. Ini misalnya, ini sudah benar kalau seperti ini ya. Ini libur, oke, libur. Ini MPLS, oke. Nah, kemudian di sini plus 40. Apakah ini 40 ini maksudnya gimana, Bu? Bu Lulu. Itu jam keseluruhan mulai dari PAI sampai yang terakhir PJOK, Pak. Itu harusnya dituliskan sesuai dengan ini, Bu. PA itu berapa jam? Misalnya dia 3 jam per pekan. Berarti ini tertulis apa? Tiga. Oke. Ya, itu. Iya. Ya, jadi ini juga berapa? Misalnya kalau ini satu pekan itu satu tatap muka ya. Yang itu langsung 3 jam, berarti kan tulis 3 jam begini. Ini juga sama. Kalau misalnya setiap hari masuk. Tapi kalau misalnya, oh ya setiap pekan masuk. Ya, tiga, tiga. Nah, ini kan jadi satu semuanya, kita nggak masing-masing ini berapa jumlah jam. PAI berapa, PPKN berapa, begitu ya. Oke, kemudian ini kalimanya, kalima apa? P5-nya ya. P5 ini kok judulnya apa, Pak? P5 Bagi lengan dua aja. ya, Bu. Siapa tadi? Bu Latul ya. Demokrasi Iya. Bhinneka. Oke. Regular tulis ya. Ekstrakurikuler ini dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Regular tulis. 15, 17. Ya, ini boleh begini, cuman kalau dibuat seperti ini juga juga mungkin lebih detail ya. Jadi misalnya otomatis ini kan bulan Juli itu belum masuk ya. Nah, kalau misalnya di pertengahan atau menjelang akhir masa ditulis ini, misalnya dua. Kalau misalnya kalau begini kan kita nggak tahu berapa banyak. Gitu Bu Lulu Atul ya. Iya. Jadi ini tetap ditulis jamnya. Ya. Oke, ini terkait dengan apa tadi? Tuh, coba saya buka punya Bu Iis ya. Oke, saya cek di yang tugas ini ya satu. Ini juga sama. Ini ya tapi ya gimana ya? Kalau saya sih ditulis dengan ininya. Oh, coba tadi ini ya. Ini ada berapa jam? Karena kan masing-masing ini nggak sama jamnya kan. Kalau PKN itu berapa jam per pekan? 3. Tiga juga. Kalau bahasa Indonesia 5. 5. Lah berarti kan beda nanti. Bahasa Indonesia 6. 6. Ya, berarti kan harusnya di sini tulis beda. Misalnya ini bahasa Indonesia berarti kan 6 kan gitu. Kalau yang ini tadi berapa? 3 misalnya. Jadi ini dituliskan di masing-masing gini. Karena kan berbeda. Tidak bisa jadi satu ya. Tuh. Terus P5 itu di sini ya. Di bulan Oktober berarti ya. Jadi satu. Ya, oke lah. Kalau ini mungkin bisa ya. Kemudian ini juga sama. Setiap hari Rabu sampai Sabtu pukul 14.16 ya. Ya bisa juga sih. Setiap hari Rabu. Cuman itu apakah ini memang masih terus ya berarti ya?
ini ada waktu. Yang libur itu ini sama Oke, itu untuk apa ini? Bu Is ya, Bu Is ya. Jadi ini nanti mungkin bisa di apa? Dibuat ininya, Bu Is ya, dibuat seperti ini. Oke, Bapak. Terima kasih. Oke, satu lagi. Kalau ini saya kira gampang ya. Mungkin ini intrakurikuler LK1. Ini bisa Nah, untuk yang ini sudah gampang lah ya. Kita langsung masuk ke LK2 aja Bapak Ibu ya. Kita masuk ke LK2. Muncul. Nah, jadi saya ulangi tadi ya. Jadi yang boleh tadi ini diberi tadi gini ya. Supaya lebih jelas berapa jamnya. Oke. Untuk yang ini saya kira gampang ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Saya coba buka punya siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya kembali ke Pak Inam ya. Karena saya baru mendapatkan 6 orang yang sudah upload. Nah, sepertinya tadi Bang yang Pak Inam itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali ke LK yang 1.2 ya. LK yang kedua. Ini Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu tinggal melihat yang ada di Deskap ya. Nanti Bapak Ibu tinggal membaca terus membahasakan ulang sendiri. Ya, jadi saya tidak terlalu memeriksa. Yang penting Bapak Ibu sesuaikan ya. Karena di SK Beskap itu kan ada ya. Jadi saya coba. Oh ini belum saya share ini. Nah, jadi kalau yang ini Bapak Ibu bisa lihat di SK Beskap ya. Yang tahun 2024 ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca kemudian tulis ulang di sini ya. Rasionalitas. Ini ada semua. Capaian dalam setiap fase menurut itu juga ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ke sana ya. Nah, coba saya buka yang SK Beskap yang dimaksud tadi ya. Nah, bentar. Nah, ini ya. Bapak Ibu nanti coba dilihat di sini. Yang tahun 2024 ya. Mungkin kemarin sudah ada yang share itu ya. Nah, ini 2024. Cari yang PAI sesuai yang PAI ya, yang PAI. PAI. Ini masih PAUD ya. Nah, ini capaian pembelajaran SDMI dan seterusnya ya. Nah, ini. Nah. Oke, kita pindah. Nah, jadi ini ya tadi yang saya bilang SK Beskap itu ya. Di sini ada CP untuk SJMI dan seterusnya ya. Bapak Ibu kan SMP MTS. Nah, ini kita lihat di sini capaian untuk
PAI. Nah, ini kan ada rasionalitasnya, ya. Kemudian tujuan. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu apa? Ambil lah di tugas tadi itu. Nah, tadi kan yang dimintakan itu ya. Mana tadi? Nah, ini kan ada rasionalitas, ada tujuan, ada karakteristik, lah, ada capaian. Dalam setiap fase nanti Bapak Ibu bisa ambil sesuai dengan fase D ya. Nah, itu. Nah, jadi eh, ini karakteristik tadi ya. Kemudian, nah capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa ambil yang fase D ya. Fase D ini. Kemudian ini yang menurut elemen ya tadi ya. Fase D menurut elemen. Nah, lah ini kan. Nah, tuh ya. Oke. Nah, itu untuk yang tugas LK 121. Saya kira ini mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu melihat SKP-SKP dan kemudian salin sesuai dengan bahasa Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya saya ke 122 ya. 122. Nah, 122 ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan analisis terkait dengan keluasan dan kedalaman. Jadi Bapak Ibu ambil fase D ya, kemudian elemennya CP-nya ini sudah ada, kemudian tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini keluasannya dan kedalamannya. Bagaimana cara membuat gitu ya, membuat keluasan dan kedalaman, Bapak Ibu bisa lihat di modul ya. Modulnya mana tadi ya? Sebentar, tadi sudah saya buka. Modul K2 modul. Oh ini ya, K2 modul. Ini. Nah, coba kita lihat lah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi tugas yang dimaksud ya. Pertama, Bapak Ibu menganalisis keluasannya, kedua kedalamannya. Contoh nih ya, contoh. Di sini, ini contoh satu ya. Capaian pembelajaran sudah ada, Bapak Ibu tinggal menyalin ya. Peserta didik mengenal rukun iman ya. Melalui nama-nama yang agung dan mengenal para malaikat ya. Nah, di sini Bapak Ibu membuat keluasannya itu berdasarkan yang ada di sini ya. Nah, misalnya di sini kita lihat rukun iman. Nah, sini kan. Ya. Mengenal rukun iman ya. Kemudian yang kedua bisa juga dari sini keluasannya adalah menyebutkan rukun iman ya. Untuk Asmaul Husna itu di sini menyebutkan 5 Asmaul Husna ya. Kemudian ini eh, ini masih akidah ya. Nah, masih akidah. Nah, ini 10 Asmaul Husna kemudian iman kepada qadha dan qadar ya. Nah, oh ini yang kedua ya. Ini yang C bedanya. Ini fasenya C beda dengan yang ini. Cuma elemennya sama-sama kita ya. Jadi kalau ini dari sini kita keluasannya 1, 2, 3.
Ini juga sama. Kita lihat di sini ada Asmaul Husna, kemudian hari akhir, qadar dan qadar. Maka untuk membuat keluasan itu diambilkan dari sini, ya. Nah, sedangkan kedalamannya berarti dari masing-masing ini kita apa? Rinci, ya. Misalnya iman kepada qadar dan qadar itu satu memahami apa itu qadar dan qadar. Kedua membedakan. Ketiga apa bukti. Jadi pertama untuk membuat keluasan itu kita breakdown dari sini dari CP.